Yuhu, kembali lagi di channel Marathon, channelnya kaum berbahan. Setelah menunggu hampir 3 bulan lebih, akhirnya Marathon akan melanjutkan proyek pertamanya, yakni Rise from the Rubble. Jika kalian belum nonton Art 1 dan 2, silahkan mampir di playlist. Tanpa nunggu lama, hari ini kita akan melanjutkan di part 14. Tanpa nunggu lama and less, check it out. Setelah melewati pertempuran malam itu, jutaan orang akan mengingat mengenai warlord termuda yang telah lahir dari tragedi pembantaian kota Jingning, yakni Zhou Fan. Beberapa orang yang awalnya berniat membunuh Zhou Fan akhirnya terdiam ketakutan hingga segera pergi ketika mengetahui fakta bahwa Li Zong kalah di hadapan bocah jenius tersebut. Pupan yang melihat Zhou Fan yang nampak gagah segera memeluknya dengan erat, sekaligus mengucapkan selamat padanya karena telah masuk ke dalam ranah warlord. Kemudian Jizan memberitahu bahwa kepala instruktur Wei ingin menemuinya di pangkalan militer Ghost Ren ketika dia memiliki waktu luang. Mendengar hal tersebut membuat Zhou Fan semakin bersemangat karena selangkah lebih dekat untuk memasuki area terlarang di sana. Tapi sebelum itu, si Jian mengajak Zhou Fan untuk kembali terlebih dulu ke asosiasi tentara bayaran. Akhirnya, mereka pun berpisah dengan Jizan yang saat ini masih memandangi dengan kagum perkembangan Zhou Fan. Bahkan dia memprediksi bahwa setelah kejadian ini, namanya akan menggetarkan seluruh negeri. Namun, tak lama setelah itu, Jizan menerima telepon dari kepala instruktur Wei yang menyuruhnya untuk menutup kasus ini secara diam-diam, karena dia sendiri yang akan menangani ketua Lin dan aliansi keluarga Starfall setelah semuanya beres. Mendengar perintah tersebut membuat Jizan semakin penasaran tentang hubungan di antara mereka, hingga Zhou Fan mendapatkan perlakuan khusus oleh kepala instruktur. Semua kekuatan utama di Jingning telah menerima pemberitahuan bahwa bounty Zhou Fan telah dicabut. Mereka bahkan telah mencapai kesepakatan diam-diam dan tidak mempublish dengan detail insiden malam itu. Malam di mana seorang pemuda yang mengukir namanya di sejarah, bounty 10 miliar yang berakhir dengan pertumpahan darah di Jingning, dan jumlah mayat yang tak terhitung jumlahnya. Warlord dengan usia termuda, Zhou Fan. Narasi tersebut juga disusul oleh pujian Pu Hao yang melihat kedatangan Zhou Fan beserta anak tercintanya tanpa luka sedikit pun. Bahkan bakatnya di luar imajinasi dari Pu Hao yang saat ini merasa bahwa Zhou Fan bisa lebih kuat dari sekarang jika dia mendapatkan kebebasan dari asosiasi. Karena semakin sukses Zhou Fan di masa depan, maka akan semakin bermanfaat bagi mereka dan pertumbuhan Pupan yang menemukan sosok rival yang ingin dia kejar. Hari melelahkan tersebut akhirnya telah berganti. Namun, Zhou Fan tidak menyia-nyiakan waktunya dan segera berlatih tanding dengan si Jian sekali lagi. Tetapi kali ini, Zhou Fan lebih unggul dari latihan sebelumnya. Bahkan Jizan sangat kelelahan berhadapan dengannya saat ini. Zhou Fan hanya tersenyum sembari memikirkan berbagai skillnya yang merupakan sebuah keuntungan meskipun di tahap warlord pemula. Si Jian yang melihat itu merasa jengkel, merasa Zhou Fan memikirkan hal lain selain latihan dengannya, hingga membuat dia menerjang ke depan dengan emosi yang menggebu-gebu. Tapi Zhou Fan dengan mudah menghindari serangan tersebut, bahkan menahan serangan ayunan Great Sword-nya dengan santai. Pupan dan kawan-kawan yang melihat latihan tersebut sontak menganga terheran ketika Zhou Fan menunjukkan skill yang dia belinya di pelelangan dahulu. Meskipun skill tersebut tampak hebat di mata teman-temannya, namun Zhou Fan merasa ada kemampuan tersembunyi dari skill itu meskipun telah berada di tingkat sempurna. Dan setelah berselang beberapa menit, sistem memberitahunya bahwa skill Perfection Floating Step Luminosity bisa terupgrade menjadi rank B. Namun sebelum Zhou Fan memutuskan untuk meningkatkannya, Zijian sudah menyerah kelelahan
dan latihan tersebut telah usai. Meskipun mereka berdua termasuk warlord pemula, tapi untuk pertarungan jangka panjang, Zhou Fan mempunyai pasif skill 30% pemulihan yang membuatnya tak terengah-engah sedikit pun. Kung Feng yang melihat itu sontak mengejek dan meminta Zhou Fan menghajarnya terlebih dulu hingga terbaring di tanah. Merespon ejekan dari rekan-rekannya, si Jian kembali bersemangat dan mampu untuk menghajar mereka bertiga jika Zhou Fan tak ikut serta. Namun candaan tersebut harus Zhou Fan akhiri karena sudah waktunya untuk pergi ke pangkalan militer Gunung Ghost Rain. Sebelum keberangkatannya, dia tak lupa untuk menjenguk Su Len yang menurut dokter akan sadar dalam 12 jam ke depan. Mendengar berita baik tersebut, Zhou Fan meminta dokter untuk memberitahunya jika dia sudah sadarkan diri. Akhirnya, Zhou Fan berjalan pergi keluar gedung asosiasi tentara bayaran dan sudah ditunggu oleh beberapa penjaganya untuk mengantarkan dia menuju pangkalan militer Gunung Ghost Rain. Setelah memasuki kamp militer Gunung Ghost Rain, terlihat keamanan di sana semakin ketat daripada terakhir kali Zhou Fan kunjungi. Kedatangannya telah disambut oleh instruktur Wei dan Jizan di depan gedung. Dan seketika, Wei mengucapkan permintaan maafnya karena tidak bisa menyelamatkannya secara langsung waktu itu. Zhou Fan yang mendengarnya sangat tersentuh, disusul ucapan rasa terima kasihnya telah mengirim beberapa pasukan dan Jizan untuk membantunya. Ya, meskipun mereka tidak ngapa-ngapain. Lalu, Wei segera menghampiri Zhou Fan dan menepuk pundaknya dengan mengucapkan selamat padanya karena telah menembus tahap warlord sebelum usia 20 tahun. Melihat keakraban itu, Jizan segera teringat dan menebak apakah Zhou Fan adalah kerabat lama dari instruktur Wei. Akhirnya, tebakan tersebut terjawab ketika Wei memandangi Zhou Fan sekaligus membayangkan pria yang ada di ingatannya sangat mirip dengan anak ini. Lalu, tanpa basa-basi, Zhou Fan menanyakan keperluannya dipanggil kemari. Karena di dalam pikirannya, Zhou Fan harus segera pergi ke brankas di area terlarang untuk mencari kebenaran tentang ayahnya. Kemudian instruktur Wei menyuruhnya untuk ikut dengannya, dan bertepatan dengan rencana Zhou Fan, dia dibawa masuk ke dalam tanpa harus menyelinap secara diam-diam. Karena merasa curiga dengan sikap instruktur Wei, Zhou Fan mencoba memeriksa seberapa kuat dia sebenarnya. Dan ketika Zhou Fan mengaktifkan skill deteksinya, kekuatan Wei saat ini berada di tahap warlord menengah dan jauh lebih kuat dari Li Zong saat itu. Tiba-tiba, Zhou Fan terdiam penasaran karena mereka berhenti di brankas yang telah ayahnya bicarakan. Dan seketika, Wei membuka tempat tersebut. Alasan kenapa Wei tidak bisa menyelamatkannya secara pribadi adalah untuk menjaga tempat ini. Rahasia terbesar yang disimpan pangkalan militer Gunung Ghost Rain, gudang 1000 artefak alien. Meskipun Jizan tampak kaget, Zhou Fan di sana masih terfokus untuk melirik brankas pribadi milik ayahnya yang ada di sebelah pohon artefak tersebut. Kemudian Zhou Fan menanyakan kenapa begitu banyak artefak alien berada di sini. Mendengar pertanyaan itu, Wei menjelaskan bahwa tujuan Zhou Fan berada di sini adalah untuk mengetahui tentang informasi rahasia tersebut. Karena dia adalah salah satu konsultan keamanan pangkalan militer dengan status warlord. Sementara Jizan mendapatkan pengecualian karena dia telah tampil sangat baik. Namun mereka tidak boleh membocorkan informasi ini di luar militer. For your information, pada malam Starfall, Gunung Ghost Rain adalah salah satu tempat yang terkena meteor secara langsung dan juga salah satu tempat mutasi pertama yang terjadi. Oleh karena itu, mutasi tanaman gunung dimulai jauh lebih awal dan menghasilkan peluang jauh lebih tinggi untuk menghasilkan artefak alien dibandingkan dengan lokasi yang lain. Karena itulah keamanan pangkalan militer Gunung Ghost Rain terus meningkat setiap harinya. Kemudian Jizan berkata, jika dunia luar mengetahui tentang harta karun di gunung ini, apakah yang akan terjadi? Ditambah dengan pertanyaan Zhou Fan mengenai nilai dari artefak ini.
kenapa mereka tidak digunakan secara efisien untuk meningkatkan kekuatan militer secara drastis. Mendengar pertanyaan kritis dari kedua bocah tersebut, Wei menjawab bahwa sangat penting menjaga tempat ini tetap aman. Itulah mengapa dia secara pribadi belum mengambil satupun langkah baru-baru ini. Namun sekarang Wei memanggil mereka berdua di sini untuk mengikut sertakan mereka dalam mengambil tanggung jawab untuk melindungi tempat ini. Awalnya ini adalah informasi yang sangat rahasia. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman tempat ini. Namun Wei menemukan bahwa kekuatan yang misterius muncul di Jingning dan telah mengerahkan mereka ke tempat ini. Dan salah satunya mutan yang Zhu Fan ketahui. Ada banyak variabel yang tidak stabil di Jingning akhir-akhir ini, dan Wei menduga semuanya dilakukan untuk menargetkan taman artefak alien. Jadi, Wei butuh lebih banyak bantuan dari mereka berdua. Dengan senang hati, mereka berdua siap menerima tugas tersebut. Ditambah, momen ini merupakan kesempatan sempurna untuk Zhu Fan lebih dekat ke brankas tersebut. Kemudian, Wei memberitahu bahwa sebagai kompensasi, mereka dapat tinggal 3 jam per hari di dalam sini. Mendengar hal tersebut membuat Jizan dan Zhu Fan bertanya apakah jika mereka berada di sini dapat membantu meningkatkan kekuatan mereka. Wei kemudian meminta mereka untuk mencobanya sendiri, dan khusus hari ini mereka dapat tinggal selama 12 jam. Wei sebenarnya takut ada teror yang lebih buruk yang bersembunyi di balik bayang-bayang Jingning melebihi yang dia bayangkan. Dan kedua bocah ini masih belum cukup kuat. Wei hanya berharap mereka akan cepat berkembang ketika berada di taman artefak tersebut. Xin kemudian berganti di suatu tempat yang tidak diketahui. Mereka di sana sedang menguji ramuan terbaiknya ke dalam tubuh Lizong yang sudah tak berdaya. Meskipun eksperimen tersebut sempat ditolak karena berbahaya, mau tak mau beberapa keluarga Li harus terdiam jika pemimpin keluarganya jadi kelinci percobaan. Suka tak suka, pemimpin keluarga saat ini sudah dianggap mati, dan mereka akan menderita jika harus kehilangan Lizong tanpa usaha. Namun eksperimen tersebut membuahkan hasil, dan ketika Lizong membuka matanya, dia segera berteriak dan bersumpah untuk membunuh Zhu Fan. Selamat atas pemulihanmu, Lizong. Sekarang kau dapat melaksanakan rencana awal kami dengan baik, ucap sosok misterius. Ternyata rencana itu adalah menyerang taman artefak alien di pangkalan militer Gunung Ghost Ren dan mencuri serta mengkonsumsi alien artefak tersebut untuk pasukan tikus berkepala anjing, sehingga Lizong mempunyai ratusan monster di tingkat Warlord. Monster di bawah kendali yang akan menguasai seluruh kota Jingning dengan teror. Peperangan skala besar segera terjadi. Berakhirnya ucapan tersebut berarti dimulainya perang skala besar. Xin kemudian kembali kepada Zhu Fan dan Jizang yang telah masuk di taman alien artefak. Mereka segera takjub ketika pertama kali masuk di sana, dan Jizang segera memilih tempat untuk berlatih. Berbeda dengan Zhu Fan yang masih memandangi inti artefak tersebut. Dia merasakan perasaan yang seakan familiar waktu dia berada di pohon raksasa kala itu. Dan benar saja, meskipun tidak berkonsentrasi penuh, Zhu Fan mendapatkan stat bonus secara acak ketika berada di sana. Kemudian Zhu Fan memandangi inti pohon tersebut dan memahami alasan stat yang dia peroleh secara acak, karena sumber artefak ini berasal dari tumbuhan yang berbeda, sehingga wajar jika atribut yang mereka tingkatkan juga berbeda. Meskipun kesempatan tersebut sangatlah bagus untuk Zhu Fan saat ini, tapi poin statnya meningkat terlalu lambat. Butuh 4 kali lebih lama untuk mendapatkan poin daripada ketika dia tinggal di pohon raksasa itu. Ditambah peningkatannya sangat terbatas karena Zhu Fan hanya bisa menghabiskan 3 jam setiap hari di sini. Tetapi menurutnya pemikiran tersebut terkesan serakah. Pasalnya, setelah menjadi Warlord, dia harus membunuh monster setingkat untuk mendapatkan poin stat yang lebih banyak.
dan Zovan merasa bersyukur bisa mendapatkannya secara langsung tanpa melakukan apa-apa. Jika dia tinggal di sini setiap hari selama 3 jam selama sebulan penuh, dia berpikir akan menembus tingkat warlord menengah. Mengalihkan pemikiran itu, Zovan berganti memikirkan nasib skillnya, Floating Step of Luminosity, yang entah bagaimana bisa mendapatkan promosi ke tingkat selanjutnya. Kemudian, Zovan kembali melihat jendela sistemnya dan mendapati informasi lebih detail dari keinginan tersebut. Ternyata, untuk mendapatkan promosi itu, Zovan perlu menghabiskan 100 poinnya untuk meningkatkan skill tersebut ke tingkat B rank. Dan jumlah stat tersebut tergolong sangat banyak, sehingga dia merasa ditipu oleh sistem yang boros. Shin kemudian beralih sejenak yang memperlihatkan Pu Hao berbicara dengan asistennya mengenai keberadaan Li Zong yang hilang tanpa jejak dan masih dalam tahap buronan. Baru-baru ini, Pu Hao merasa gelisah karena sumber dari tikus-tikus berkepala anjing tersebut yang masih menjadi misteri. Ditambah, sosok warlord yang menyelamatkan Li Zong seperti seseorang yang berkomplot untuk melawan seluruh kota Jingning. Kemudian, asistennya tersebut berkata untuk tidak terlalu khawatir tentang hal itu, kecuali ada outbreak monster dadakan yang bisa mengacaukan keseimbangan kota. Setelah membicarakan itu, mereka menerima panggilan masuk dan menemukan sesuatu yang mengejutkan pencarian mereka. Kemudian, tim Intel mengirimkan gambar yang membuat Pu Hao terkejut. Pasalnya, barang tersebut adalah perangkat pemikat monster. Sebagai informasi tambahan, perangkat tersebut digunakan untuk mengumpulkan monster dengan skala besar, yang memungkinkan mereka menggiring monster itu di satu tempat untuk membasminya. Namun, perangkat tersebut telah aktif dan berada di titik yang berbeda di sudut kota Jingning. Hal-hal yang terlihat jauh lebih buruk daripada yang Pu Hao pikirkan. Dan dia saat ini perlu membuat rencana penanggulangan secepat mungkin. Kemudian, Ruje berlari masuk ke kantornya dan memberitahu bahwa Kolonel Sulan telah sadar. Mereka segera menjenguknya dan membahas data yang berhasil dia peroleh kala itu. Mereka bersama-sama melihat foto pria misterius tersebut dan sosok pria berbaju besi yang berhasil menyelamatkan Li Zong. Ternyata, rencana utama keluarga Li ingin menyebabkan outbreak besar-besaran di seluruh kota Jingning. Dan Pu Hao segera melaporkan hal tersebut ke seluruh asosiasi untuk mengambil tindakan pencegahan dan bersiap untuk pertempuran besar-besaran. Kemudian, Sulan menanyakan keberadaan Zovan dan disusul oleh si Jian yang menyadari bahwa target utama perangkat tersebut adalah pangkalan militer Ghost Ren. Shin kemudian berganti di area penjagaan Gunung Ghost Ren yang memperlihatkan cuacanya di sana tiba-tiba berubah menjadi hujan deras. Tapi ketika kedua prajurit penjaga di sana memikirkan coklat hangat di kala hujan lebat, seekor tikus mutan melompat menerjang kepala mereka dan outbreak skala besar telah dimulai. Dari arah gunung terlihat Li Zong yang memimpin unit monster dan telah menghancurkan beberapa pangkalan yang ada di sana dan segera menuju pangkalan utama. Sekian pembuka untuk episode terbaru dari Rise from the Rubble kali ini, dan tunggu episode berikutnya di minggu depan. Kalau suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah klik video ini, and see you, bye-bye, ciao. 俺のこと俺はつかさあまねの双子の弟なんだ。左边画个虫虫，右边画